menyampaikan materi tentang klorofil. Perkenalkan, nama saya Siri Raihan Fadlur Rahman, BP terakhir 1910253005. Perkenalkan, nama saya Lasmiati Irman, nomor BP 1910253007, kelas proteksi A. Perkenalkan, saya Syukri Rizky Bella, BP 1910253010. Perkenalkan, nama saya Azelia Chandra Nisa, BP 1910253012 dari kelas proteksi A. Perkenalkan, nama saya Hari Saputra, BP 1910253011, praktikan dasar-dasar fisiologi tumbuhan proteksi A. Perkenalkan, nama saya Anissa Novianti, nomor BP 1910253013. Pembahasan pertama yakni tentang pengertian klorofil. Klorofil berasal dari bahasa Yunani, yakni kloros yang artinya hijau dan pilos yang artinya daun. Klorofil merupakan pigmen pemberi warna hijau pada tumbuhan, alga, dan bakteri fotosintetik. Senyawa ini berperan dalam proses fotosintesis tumbuhan dengan cara menyerap dan mengubah tenaga cahaya matahari menjadi tenaga kimia. Klorofil terletak di sel-sel tanaman yang disebut dengan kloroplas. Kloroplas adalah sel-sel khusus yang terletak di dalam kompartemen membran tilakoid. Fungsi klorofil pada tumbuhan ialah untuk menyerap cahaya dan mentransfer melalui tumbuhan selama fotosintesis. Klorofil memanfaatkan sinar matahari untuk membuat gula, di mana menjadi zat kunci dalam kloroplas yang sentra dengan produksi pangan dari sel tumbuhan. Selanjutnya adalah sifat fisika dan sifat kimia klorofil. Sifat fisika klorofil adalah menerima atau memantulkan cahaya dengan gelombang berlainan, serta menyerap panjang gelombang 400 sampai dengan 700 nanometer. Sifat kimia klorofil yaitu tidak larut dalam air, melainkan larut dalam pelarut organik yang lebih polar seperti etanol. Inti magnesium akan bergeser oleh dua atom H bila dalam suasana asam, sehingga membentuk persenyawaan yang disebut feofitin yang berwarna coklat. Magnesium sendiri merupakan atom sentral bagi klorofil. Selanjutnya adalah pigmen warna. Yang pertama yaitu klorofil. Klorofil merupakan pigmen warna yang menyebabkan warna hijau pada tumbuhan. Pigmen warna klorofil ini terbagi dua, yaitu klorofil A dan klorofil B. Klorofil A merupakan klorofil yang menyerap spektrum cahaya merah, ungu, dan biru pada proses fotosintesis. Sedangkan klorofil B menyerap cahaya jingga dan biru serta memantulkan cahaya hijau dan kuning. Fungsi dari klorofil adalah menyerap energi matahari untuk memfasilitasi proses fotosintesis pada tumbuhan. Yang kedua adalah antosianin. Antosianin merupakan pigmen yang memberikan warna biru, ungu, violet, magenta, merah pada bagian tanaman, seperti pada buah, sayuran, daun, akar, umbi, legum, dan sereal. Antosianin bersifat reaktif, yaitu mudah teroksidasi maupun tereduksi. Contoh pada daun yang dijumpai pada musim gugur, manggis, plum, kol ungu, dan lain-lain. Fungsi dari antosianin adalah menyerap cahaya pada panjang gelombang biru hijau. Selanjutnya adalah karotenoid, yaitu pigmen yang memberi warna kuning orange pada tanaman. Karotenoid ini terbagi dua, yaitu karoten dan xanthofil. Karoten adalah pigmen yang memiliki warna orange, sedangkan karoten adalah pigmen yang memberi warna kuning. Fungsi dari karotenoid adalah menyerap energi yang tidak dapat diserap oleh klorofil untuk membantu proses fotosintesis. Lalu, fungsi lain adalah melindungi tanaman dari energi matahari yang berlebihan, seperti pada saat musim panas,
dengan cara karotenoid melepaskan energi dan mengubahnya menjadi panas. Karotenoid dapat kita jumpai pada wortel, labu waluh, dan lain-lain. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis klorofil. Jenis-jenis klorofil ada 4, yaitu klorofil A, klorofil B, klorofil C, dan klorofil D. Di mana klorofil A ini adalah merupakan suatu senyawa kompleks yang berada di antara magnesium dan porfirin yang di dalamnya mengandung cincin siklopentanon atau cincin C, di mana keempat atom nitrogennya saling terhubung dengan adanya sebuah ikatan yang nantinya akan berkoordinasi dengan ion Mg24 yang akan membentuk suatu senyawa kompleks planar yang sangat luar biasa. Kemudian, klorofil A ini juga merupakan suatu klorofil yang ada di hampir semua tanaman autotrof. Dan rumus kimia dari klorofil A ini adalah C55H72O5N4Mg. Kemudian ada klorofil B. Klorofil B ini merupakan susunan klorofil kedua yang terdapat pada tumbuhan yang berwarna hijau, di mana klorofil B ini juga saling terikat pada sebuah protein yang terdapat di dalam sel. Klorofil B ini sendiri biasanya terdapat pada ganggang hijau klorofita dan tanaman darat lainnya. Untuk rumus kimianya C55H70O6N4Mg. Kemudian ada klorofil C. Klorofil C ini biasanya terdapat pada ganggang coklat Phaeophyta dan diatom Bacillariophyta. Kemudian klorofil D. Klorofil D ini biasanya terdapat pada ganggang merah Rhodophyta. Klorofil menghasilkan warna di mana klorofil A bisa menghasilkan warna hijau biru, klorofil B bisa menghasilkan warna hijau kekuningan, klorofil C bisa menghasilkan warna hijau coklat, klorofil D bisa menghasilkan warna hijau merah. Faktor-faktor yang mempengaruhi kadar klorofil, yaitu ada faktor-faktor terhadap pembentukan klorofil antara lain agen cahaya, unsur N, Mg, dan Fe sebagai pembentuk sintesis klorofil. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang teknik deteksi klorofil secara kualitatif dan kuantitatif, yaitu dengan menggunakan metode spektrofotometri. Apa itu? Spektrofotometri adalah suatu teknik analisis yang didasarkan pada pengukuran serapan sinar matahari oleh suatu lajur larutan berwarna pada panjang gelombang yang spesifik dengan digunakan monokromometer. Dengan menggunakan monokromometer prisma atau kisi, difraksi, dan detektor vakum atau tabung foton hampa. Alat yang digunakan adalah spektrometer. Kali ini saya akan menjelaskan tentang spektrofotometri. Spektrofotometri yaitu merupakan salah satu metode analisa pada kimia analis yang digunakan untuk menentukan komposisi suatu sampel, baik secara kuantitatif dan kualitatif, yang didasarkan pada interaksi antara materi dengan cahaya. Cahaya yang dapat berupa seperti UV, visible, dan inframerah. Contoh materinya yaitu atom dan molekul. Prinsip dari spektrofotometri yaitu berdasarkan adanya interaksi antara materi dengan cahaya yang memiliki panjang gelombang tertentu. Alat yang digunakan pada metode spektrofotometri yaitu bernama spektrofotometer. Sinar atau cahaya yang berasal dari sumber tertentu disebut sebagai radiasi elektromagnetik. Contoh radiasi elektromagnetik yaitu cahaya matahari. Dalam interaksi cahaya dengan materi atau radiasi elektromagnetik, kemungkinan dihamburkan, diabsorpsi, atau dihamburkan, sehingga dikenal adanya spektroskopi hamburan.
Sekian video dari kelompok kami. Salah dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.